Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Tersangka Iwan yang ditangkap bersama istri Siri Suwarni karena uang palsu mengaku mendapat pengetahuan membuat uang palsu dari penjara. Dia pernah dipenjara karena kasus pemakaian narkoba dan dari teman-temannya di sana dia mendapatkan ilmu bagaimana membuat uang palsu dan teknik membelajarkannya. Berikut informasinya. Inilah tersangka Iwan, lelaki berusia 42 tahun itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, membuat dan mengedarkan uang palsu. Iwan tidak sendiri tapi ditemani dengan istri yang dinikahinya secara siri bernama Suwarni dan satu orang lagi dengan panggilan gepeng masih buron. Polsek Sungai Pinang, Samarinda menangkap Iwan dan istrinya dari rumah kontrakan di kawasan Jalan Muhammad Yamin. Dari tangan tersangka disita sisa uang palsu pecahan 100.000 dan 20.000 dengan total nilai Rp54.860.000. Kepada wartawan, tersangka Iwan dengan polos mengakui perbuatannya. Dia mengaku kejahatan itu dia lakoni lantaran tidak punya pekerjaan. Sementara usahanya untuk mendapat pekerjaan sangat sulit. Sedangkan kebutuhan hidup setiap orang perlu makan. Seperti ini kalau ada pekerjaan, ya kan? Pekerjaan Pak. Nah, sekarang begini aja Pak, nggak usah aja lah kita sendiri. Bapak sendiri aja kalau nggak punya pekerjaan, kalau perut menuntut bagaimana? Iya kan? Nah, sekarang kita mau kerja, nggak usah kerja di kantor, kerja buruh aja. Sekarang masih. Iwan mengaku mendapatkan pengetahuan belajar membuat uang palsu saat berada di penjara sekitar setahun yang lalu. Dia pernah menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan karena ketangkap kasus pengguna narkoba. Dari temannya di dalam sel lapas, dia mengetahui cara mencetak uang palsu dengan menggunakan printer. Dia juga mendapat pelajaran bagaimana membelanjakan uang palsu kepada pedagang kecil di pinggir-pinggir kota. Menurut Iwan, aksi kejahatannya tidak melibatkan sang istri Suwarni yang kini ikut ditahan. Pencetakan uang palsu hanya melibatkan satu orang temannya bernama Gepeng dan sampai sekarang masih buron. Belanjakan uang itu sampean ke atau istri sampean? Tidak ada, kalau namanya istri saya tidak pernah menjelekkan namanya istri saya. Istri saya itu tidak ada pernah menggunakan. Tidak pernah dia melakukan. Cuma namanya dia kemana aku dia ikut. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Pilkada Samarinda dimenangkan pasangan Andi Harun Rusmadi Wongso. Namun hasil rekapitulasi oleh KPU belum diterima oleh kontestan nomor 3 dan membawanya ke Mahkamah Konstitusi. Berikut informasinya. Perhitungan hasil suara Pilkada Samarinda 9 Desember sudah diplenokan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Kamis subuh lalu. Hasilnya, paslon nomor urut 1 Barkati Darlis Patalongi mendapat suara 83.243. Paslon nomor urut 2 Andi Harun Rusmadi Wongso 102.592 dan paslon nomor urut 3 Zairin Zain Sarwono mengumpulkan suara 98.245. Selisih suara sekitar 4.000. Suara itu masih belum diterima paslon lainnya, terutama kubu nomor 3 yang telah berangkat ke Jakarta untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Tapi karena ini mereka tidak bisa mengeluarkannya, apa boleh buat. Tapi kita tetap ke MK. Yang itu cuma tameng aja. Ya, jadi kita ke MK, kita akan fight di sana. Semoga Tuhan
Yang Maha Kuasa, Yang Maha Tahu akan menolong kami sebagai tim kuasa hukum daripada paslon 03. Demikian Persiapannya ke MK bagaimana, Pak? sudah tim kita bagi tugas. Ya kan, karena kita dikasih oleh undang-undang 3 kali 24 jam. Nah, kok tahu nanya gitu. Kira-kira begitu Pak. ya. Kapan akan Terima kasih ya teman-teman mengajukan MK ke gugatan MK? paling lambat 3 hari setelah pleno toh. Dari rapat pleno, rekapitulasi diketahui jumlah data pemilih sebanyak 582.863 orang. Namun yang menggunakan hak pilihnya 301.555 orang. Jumlah pemilih dari kalangan disabilitas sebanyak 699, sedangkan yang menggunakan hak pilihnya hanya 458 orang. Jumlah suara sah sebanyak 284.080, sementara jumlah suara rusak alias tidak sah tercatat ada 17.475 lembar. Menyangkut suara rusak yang begitu besar dan money politik diduga menjadi alasan kubu paslon Zairin Sarwono mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Jelang tutup tahun 2020, tidak semua instansi libur panjang. Contohnya adalah tim Basarnas selama 18 hari ke depan, pasukan para penolong kecelakaan laut, darat, dan udara ini malah harus siap siaga. Apel siaga SAR khusus Natal dan Tahun Baru digelar Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan. Sebanyak 70 personel rescue disiagakan bersama peralatan SAR. Fokus patroli dan monitoring tim SAR adalah perairan Selat Makassar, Samarinda, dan perairan Kutai Timur. Tim SAR dengan sebutan Tim SAR Siaga Khusus Nataru itu bergerak sejak 18 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021. Tantangan terbesar saat ini adalah cuaca yang tidak mendukung melakukan perjalanan laut dan darat. Baik, selamat pagi, salam sehat. Kaitan dengan pelaksanaan siaga SAR khusus Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, kami Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, khususnya Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan, dalam hal ini untuk mendukung pelaksanaan siaga, kami menggerakkan baik personil maupun alut yang kami miliki. Untuk jumlah personil yang kami libatkan kurang lebih sekitar 70 orang, dan alut yang ada, baik itu yang ada di kantor SAR, di Posar maupun di unit serta KN dan rescue boat. Untuk pelaksanaan siaga SAR khusus ini, waktu yang dilaksanakan kurang lebih sekitar 18 hari dari mulai hari ini tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021. Selain apel bersama, tim SAR Siaga Khusus Nataru melakukan koordinasi dengan tim yang berada di Kutai Timur dan Samarinda. Karena selama masa pandemi COVID-19 semua tempat wisata harus ditutup, maka diharapkan kepada masyarakat untuk tidak mengisi acara Tahun Baru di tempat-tempat wisata. Tim Kaltim TV melaporkan.
Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. 2 mahasiswa yang menjadi tersangka kasus penganiayaan saat aksi demonstrasi menolak Omnibus Law mengajukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Samarinda. Setelah disidang oleh hakim, gugatan pra-peradilan ditolak. Pupus sudah langkah kuasa hukum 2 mahasiswa berinisial FR dan WJ. Keduanya tetap ditahan dan perkaranya dilanjutkan ke meja hijau Pengadilan Negeri Samarinda. Hakim Tunggal menolak materi gugatan pra-peradilan. Secara prosedural, proses hukum kedua tersangka dinilai hakim sudah berjalan sesuai dengan KUHP. Kedua mahasiswa diamankan oleh pihak kepolisian lantaran tertangkap kamera melakukan aksi kekerasan saat berdemonstrasi. Keduanya dituduh melakukan penganiayaan terhadap petugas kepolisian yang sedang bertugas mengamankan aksi demonstrasi dengan cara melempar batu. Atas tindakan penahanan oleh polisi, solidaritas dari rekan-rekannya berdatangan. Mereka membuat aksi-aksi lain, meminta agar kedua rekannya dibebaskan. Bahkan, perlawanan ditunjukkan dengan mengajukan gugatan pra-peradilan. Tetap beracuan dengan hukum acara dan juga perkara kepolisian. Sementara kita sudah ada pengembangan gitu loh, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait mengenai putusan di Pengadilan Negeri Surabaya yang dimana juga pernah dilakukan oleh Lanyala Mataliti, itu kan juga dikabulkan pra-peradilannya dikarenakan 2 alat bukti tidak disertai dengan pemeriksaan calon tersangka. Nah, itu contoh. Nah, harusnya itu menjadi sebuah acuan juga oleh hakim yang ada di Samarinda, bahwa tidak ada di dalam di 2 alat bukti itu, tidak hanya 2 alat bukti tidak disertai dengan pemeriksaan calon tersangka. Setelah gugatan pra-peradilan ditolak, perkara penganiayaan oleh kedua mahasiswa dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan dan pemeriksaan tersangka. Seperti diketahui, keduanya terlibat dalam aksi demonstrasi menolak Omnibus Law pada 5 November di depan gedung DPRD Kaltim. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Aksi penambangan batu bara secara ilegal disuarakan sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam jaringan aksi mahasiswa dan pemuda pembaharu Kaltim. Para mahasiswa menuding penambangan ilegal terjadi di daerah Sungai Siring dekat Bandara APT Pranoto dan di Makroman Sambutan. Aksi demo para mahasiswa yang tergabung dalam organisasi dinamakan Jemper itu dilakukan di depan Mapolresta Samarinda Jalan Selamat Riyadi. Selain berorasi, para mahasiswa juga membakar ban bekas sehingga menimbulkan kepulan asap yang tebal. Kami hentikan tambang-tambang ilegal ini. Tangkap semua oknum perusahaan negeri. Jangan sumbat perut nafsumu para penguasa. Padahal engkau telah mengantongi dosa-dosa. Lubang-lubang raksasa terbengkalai, membekas bumi dengan perut terburai. Dari keterangan koordinator lapangan Ahmad Husaini yang juga ketua Jemper Kaltim, demo ke Mapolresta adalah tindak lanjut karena beberapa bulan sebelumnya sudah membuat laporan ke Mapolresta. Para pendemo ingin mendapat tanggapan para penegak hukum, namun para mahasiswa merasa saluran penyampaian aspirasi mereka tersumbat karena tidak ada respon. Menurut temuan para mahasiswa, kasus illegal mining terjadi di mana-mana, bukan hanya di Kabupaten Kutai Kartanegara, namun juga di Samarinda. Para mahasiswa menunjuk adanya penambangan diduga liar di Sungai Siring dekat Bandara APT Pranoto dan juga di wilayah Makroman, Kecamatan Sambutan. Para mahasiswa mengaku memiliki data-data kalau beberapa titik itu menjadi objek eksploitasi penambangan yang diduga dilakukan perusahaan tanpa izin.
pada hari ini kami melakukan kegiatan pengawalan atas laporan kami bahwa ada kejadian aktivitas tambang ilegal di sekitaran Bandara APT Baronoto dan daerah Makroman. Aksi lagi satu kali di Polres Samarinda, bila amanah tidak diindahkan, maka mau tidak mau kami harus pergi ke Balikpapan menuju Polda untuk melaporkan, dan kami akan menyebutkan siapa nama pelaku tersebut. Kurang lebih inisialnya M. Jadi kalau tidak ditindaklanjuti minta diambil alih oleh Polda ya? Polda yang turun tangan. Dan juga seandainya Polda tidak bergerak, mau tidak mau, kami harus melakukan bergerak, melakukan dana juang di simpang-simpangan untuk bisa berangkat ke Jakarta, melakukan ke Mabes Polri melalui Barreskrimnya. Kurang lebih begitu, Pak. Kasus illegal mining marak terjadi di Kalimantan Timur. Ada beberapa kasus diungkap Kejaksaan Tinggi dan tim Reskrim Mabes Polri, namun belum meredakan operasional para penambang liar. Tim Kaltim TV Ahmadi melaporkan. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.